perjalanan menuju ganteng guys. Rambutnya sebenarnya seperti ini ya. Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Banyak orang yang bilang kalau muka saya ini seperti orang Korea. Ya, saya sih senang-senang aja ya. Cuma masalahnya orang Korea dan orang Indonesia tuh sama. Sama-sama ada yang ganteng, sama-sama ada yang nggak ganteng. Nah, saya termasuk orang Korea yang mana nih masalahnya gitu kan? Oke, dan di sini saya ingin merubah penampilan saya. Bukan merubah penampilan saya, lebih tepatnya potong rambut. Jadi saya tuh pengen potong rambut karena memang udah gondrong dan memang agak saya panjangkan beberapa waktu ini. Karena saya merasa agak gemukan. Jadi sebelum potong saya harus ngurusin badan dulu gitu kan, biar hasilnya lebih maksimal gitu. Karena saya diminta sebuah request dari pacar saya, yaitu adalah potong di sebuah salon yang beneran salon. Jujur li, saya bukan orang yang suka styling, yang mempedulikan penampilan, yang selalu tampil menarik di setiap event dan waktu gitu ya. Saya orang yang tampil seadanya dan bahkan cenderung nggak memperhatikan penampilan sama sekali, dan bahkan saya nggak merasa bermasalah untuk pergi keluar compang-camping gitu kan. Cuma ya karena ini requestnya udah dari setahunan ya, setahunan saya terus di brand bos, kamu harus potong di sini. Oke lah, biasanya saya potong di Kota Kudus kan murah ya, paling ya ada di 25, 35, itu kalau udah ngomongin salon gitu kan, kita nggak ngomongin yang Madura ya. Dan kali ini saya diajak untuk potong di sebuah tempat namanya DBP. Nah, DBP ini saya kira apa ya? DBP kayak nama-nama Prancis atau Europe gitu ya. Ternyata DBP kepanjangannya adalah di bawah pohon. Jadi mindset saya potongnya di bawah pohon gitu ya. Tapi setelah saya masuk ke tempatnya, datang, ternyata ini jauh dari kayak potong-potong di perindapan gitu yang ada di bawah pohon, muka kita nanti sampai dilap, rambut kita dibakar gitu, enggak. Nah, saya akhirnya datang ke sana ke DBP, dan ternyata DBP ini adalah masih ada hubungan dengan Lee Kwang. Jujur li, saya juga nggak tahu Lee Kwang itu siapa, tapi dari zaman saya sekolah 20 tahunan yang lalu, saya tuh udah sering denger nama Lee Kwang. Jadi kayak seorang hairstyling, tukang potong rambut atau gimana itu ya, pokoknya terkenal banget. Hingga namanya tuh sampai ke kota-kota kecil, ke kota gede kayak Semarang, kota kecil kayak Kudus tuh sampai orang kedengeran semua, Lee Kwang. Bahkan hingga detik ini video ini dibuat, saya nggak tahu tuh wujudnya Lee Kwang seperti apa itu ya. Oke lah guys, langsung saya nyoba potong rambut di DBP. Saya ada request, rambut saya pingin saya buat seperti ini bang, gitu kan. Nah, untuk yang motong rambutnya juga ramah ya. Kita diajak bicara, bahkan kita secara nggak sadar tuh jadi nggak sungkan kalau kita mau request ini, tanya-tanya gitu kan. Dan akhirnya saya banyak tanya jawab, diskusi, ini cocoknya yang kayak gimana ya, karena saya tuh pengen yang ini, dan akhirnya potongannya mengerucut kepada satu nama, yaitu Koma Hair. Nah, jujur aja saya nggak tahu ya Koma Hair ya, karena saya seringnya potongnya itu tublok. Jadi udah kayak ya udah gitu aja. Dan buat saya pribadi, kalau yang masalah namanya potong rambut itu nggak peduli kamu potong sama siapa, nggak peduli model rambut kamu gimana, yang penting adalah wajahnya ganteng gitu kan. Honestly ya, saya merasa diri saya tuh nggak jelek juga, tapi juga nggak ganteng, biasa aja. Jadi saya merasa diri saya ini tuh kalau potong di tempat yang mahal itu sia-sia gitu, karena ya wajahnya tetap ini aja. Apalagi kan umur udah bukan remaja, bukan teenager gitu ya. Jadi kayak merasa sia-sia kalau potong di tempat yang agak mahal gitu. Tapi oke lah. Ini request dari pacar udah setahunan karena sering saya abaikan. Oke lah, kali ini akan saya laksanakan dan akan saya buktikan bahwa yang penting adalah hairstyle-nya. Jadi saya berpendapat begitu keras ya, kalau rambut yang bagus, orang kelihatan ganteng itu sebetulnya bukan karena potong rambutnya. Ya memang potong rambut itu perlu, tapi yang paling penting buat saya pribadi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah hairstyle. Kamu harus bisa pakai pomade, caranya gimana, bisa pakai hair dryer, dan saya orang yang tidak tahu hal itu sama sekali. Nol. Jadi pengetahuannya nol. Nah, tapi waktu potong saya juga diajarin ya caranya untuk pakai hair dryer gimana. Ini gampang kok mas, tinggal gini-gini aja, pokoknya gini gampang. Bahkan saya seorang yang ilmunya nol. Saya merasa oh iya ternyata nggak susah juga ya. Nah, itu adalah salah satu service di tempat yang bagus ya.
Dimana kita tuh juga selain dipotong, kita juga bisa ngobrol dan kita juga dapat ilmu gitu. Dan saya pertama kali dapat ilmu bagaimana cara kita pakai hair dryer biar rambutnya bisa kayak Korea gitu kan. Nah, sehabis potong, jadilah rambut Koma Hair versi Korea. Entahlah, saya kurang cocok dengan model rambut seperti ini. Nah, jujur aja saya tidak merasa pede ya dengan model rambut seperti itu ya. Tapi ini don't get me wrong ya, untuk DPP di Semarang itu saya bilang hasil potongannya tidak jelek sama sekali. Bahkan terhitung bagus. Harganya juga 150.000, servisnya bagus, tempatnya bersih walaupun nggak terlalu gede. Bahkan di kasirnya komputernya Mac, Macintosh. Dan ini adalah hasil dari potong rambut di DPP. Nggak jelek sih, cuma nggak biasa aja lihat muka sendiri seperti ini. Melihat jidat yang begitu lebar dan tinggi, ala-ala boyband Korea. Anjing. Looks good or not? Belakangnya seperti ini. Nggak jelek, cuma tidak biasa saja melihat wajah sendiri seperti ini. Nah, tapi memang karena saya tidak pede dengan penampilan baru saya ketika lihat diri saya sendiri di DJI gitu ya, saya sering ketawa-ketawa sendiri sih. Saya sering, aduh kok kayak gimana ya, kayak nggak pede gitu ya. Tapi once again, ini saya bilang hasil potongannya bagus banget, hairstyle-nya juga bagus banget. Cuma saya memang orang yang tidak memperhatikan hairstyle dan nggak terlalu peduli dengan bentuk rambut sebetulnya. Saya lebih suka kayak gini aja, simple, udah nggak diapa-apain, nggak di hairstyle sama sekali. Tapi ya oke lah, sekali-sekali ya nggak apa-apa ya. Dan di sana saya melihat rambut saya sendiri, ya rasanya geli sih. Bukannya jelek ya, tapi emang kayak saya tuh kayak kayak nggak lu banget gitu. Kayak saya melihat diri saya sendiri kayak wow. Dan akhirnya seperti yang saya duga, saya tentu tidak bisa hairstyle ya, karena saya pertama nggak bisa, kedua saya nggak ada peralatan sama sekali kayak hair dryer, kayak pomade saya nggak ada, karena basically saya orangnya tuh males, pengennya tuh cepet dan gampang dan simple. Akhirnya ya balik lagi potongannya seperti ini. Tapi walaupun balik lagi ya potongan seperti ini, buat saya sih memang ada beberapa detail yang beda dari tukang potong rambut yang ada di Kudus yang harganya jauh lebih murah ya tentunya ya. Ya tetap bagus, cuma ya memang kalau mau maksimal harus hairstyle. Harus minimal cari hair dryer gak sih? Jadi ini adalah hair dryer Xiaomi compact dengan seri H101. Bisa dilipat, jadi lebih gampang kalau mau dibawa kemana-mana. Ada warna pink seperti yang saya pegang dan ada warna white. Putarannya hingga 20.000 rpm dengan panjang kabel 1,7 meter. Harganya ada sekitar di 250.000 kurang atau lebih. Langsung aja saya mencoba mempraktekkan ilmu yang saya dapat dari salon ya. Dan ternyata bener banget, kalau kamu pakai hair dryer, setidaknya rambut kamu akan lebih mengembang, lebih rapi, dan belahannya itu akan tetap terjaga. Kalau saya nggak pakai hair dryer, belahannya akan hilang dan langsung turun aja ke bawah gitu. Jadi memang kalau hair dryer sih saya bilang cukup penting ya buat kamu yang nggak males untuk hairstyle. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.